I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis penelitian saya yang berjudul Model Sosial dan Kultural dalam Penyingkiran Pokok Utama pada novel Maryam karya Oki Medesari. Mengapa novel Maryam ini penting untuk kita bedah? Novel ini bukan sekedar fiksi. Ia adalah cermin dari realitas diskriminasi yang dialami oleh mereka yang terpinggirkan di sekitar kita. Penelitian ini berangkat dari sebuah keprihatinan ketika identitas keagamaan ditempatkan lebih tinggi daripada hak dasar warga negara. Maka nilai-nilai kemanusiaan kita sedang dipertaruhkan melalui perspektif sosiologi peer review. Saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimana proses sistematis penyingkiran tokoh Maryam terjadi melalui runtuhnya model sosial dan penindasan model kultural. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar fenomena penyingkiran dan penindasan sosial terhadap tokoh utama dalam novel Maryam karya Oki Medesari. Dengan menggunakan kacamata sosiologi peer review, fokus kajiannya adalah bagaimana model sosial dan model kultural Maryam beruntung akibat konflik keyakinan dengan kelompok yang berkuasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik simak dan catat. Hasilnya menunjukkan bahwa Maryam kehilangan model sosialnya dari hancurnya pernikahan hingga sulitnya mendapatkan dokumen resmi seperti KTP dan mengalami penindasan model kultural melalui pemaksaan syarat tobat massal. Jadi kesimpulannya, penguasaan model oleh kelompok dominan bisa merenggut paksa asasi pihak yang tersingkirkan. Yang kedua yaitu pendahuluan. Novel Maryam dipilih karena menyuarakan kritik sosial. Isu utamanya adalah diskriminasi terhadap mereka yang terpinggirkan, di mana identitas keagamaan ditekankan di atas hak dasar sebagai warga negara. Masalahnya berpusat pada hilangnya tempat aman. Maryam berdirinya rumah tangga karena pernikahan beda keyakinan, maupun ramah publik, pengungsian paksa, dan sulitnya mengurusi dokumen resmi seperti KTP, akte kelahiran. Nah, yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif untuk membenda data berupa kata, kalimat, dan kutipan teks. Langkah-langkahnya meliputi menyimak, mencari narasi konflik sosial yang menggambarkan keruntuhan model Maryam. Data kemudian dianalisis menggunakan kontrak analisis berdasarkan teori peer review. Dan yang keempat adalah kajian teori. Teori yang digunakan adalah teori modal dari peer review. Modal adalah hasil pekerjaan atau aset yang dimiliki seseorang untuk mempertahankan atau mengubah posisi sosialnya. Dalam penelitian ini fokusnya ada dua. Yang pertama adalah modal sosial, jaringan hubungan rasa percaya, dan nilai kelompok yang menjadi sumber bagi individu untuk menentukan kedudukan sosialnya. Dan yang kedua modal kultural, kemampuan diri, latar belakang, keluarga, pendidikan, dan keyakinan, nilai yang sudah menyatu dalam pola pikir seseorang. Dan yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Modal sosial, pernikahan, dan dokumen resmi. Modal sosial Maryam hancur, mulai dari lingkup rumah tangga, pernikahan tidak diakui KUA karena beda keyakinan, sehingga ikatan pernikahan kehilangan kekuatan pelindung. Dilanjut pengungsian paksa dari kampung halaman memutus hubungan sosial tetangga. Pendidikan penindasan identitas, KTP atau akte kelahiran membuat Maryam merasa seperti hantu di tanah airnya sendiri, karena tidak punya akses resmi untuk bekerja, berobat, atau memilih dalam pemilu.
Hal ini menciptakan lingkungan setan kemiskinan bagi generasi pengungsi karena anak-anak mereka tidak bisa mendaftar sekolah negeri. Dan modal kultural, syarat tobat, dan keteguhan. Kelompok mayoritas melakukan kekerasan simbolik melalui pemaksaan syarat tobat massal bagi semua komunitas Maryam. Ini adalah bentuk kekerasan yang memaksa kelompok kecil untuk menyerahkan terhadap aturan kelompok dominan. Namun Maryam tetap teguh mempertahankan identitas dan keyakinannya. Ia menolak tobat dan menunjukkan bahwa martabat manusia tidak bisa dibeli dengan selembar surat pernyataan. Yang keenam adalah penutup. Kesimpulan penelitian ini, Maryam kehilangan dukungan sosial akibat hancurnya rumah tangga dan dipersulitnya akses dokumen resmi oleh pemerintah. Kedua, penindasan modal kultural terjadi lewat kekerasan paksaan tobat. Namun Maryam memilih tetap mempertahankan identitas aslinya. Membela hak asasi manusia adalah kewajiban kita bersama, tanpa memandang identitas. Sebagai simpulan dari apa yang telah saya bahas, penelitian ini mengungkapkan bahwa Maryam mengalami keruntuhan dugaan sosial yang sangat fatal. Hal ini dipicu oleh hancurnya ranah rumah tangga dan dipersulitnya akses dokumen resmi oleh negara, seperti KTP dan akta kelahiran, yang membuat dirinya kehilangan hak dasar sebagai warga negara. Selain itu, kita juga melihat bagaimana kelompok yang berkuasa melakukan kekerasan simbolik melalui pemaksaan syarat tobat massal, namun Maryam tetap teguh mempertahankan identitas kultural murninya. Mari kita ingat bahwa membela hak asasi manusia, seperti yang dialami Maryam, adalah kewajiban kita bersama, terlepas dari label identitas apapun. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're